Halo, selamat datang di channel saya. Kali ini cerita saya masih berkisar tentang dinasti di Cina. Dan saya mau bercerita tentang dinasti Qing yang merupakan dinasti terakhir di Cina sebelum terjadi revolusi Cina. Pada masa pemerintahan dinasti Qing ini, ada seorang permaisuri yang sangat fenomenal sekaligus dianggap kontroversial, yaitu permaisuri Cixi. Permaisuri Cixi ini memerintah cukup lama, dan dia dianggap sebagai wanita yang sangat ambisius untuk berkuasa di dinasti Qing. Sebelum terlibat terlalu dalam di pemerintahan, permaisuri Cixi ini sebenarnya hanya menjadi wali bagi anaknya yang waktu itu belum cukup umur untuk memerintah. Anak permaisuri Cixi ini merupakan putra dari Kaisar Xianfeng, dan Kaisar Xianfeng itu meninggal dunia pada saat anaknya masih kecil, sehingga anaknya naik tahta dan menjadi kaisar pengganti Kaisar Xianfeng. Berhubung usianya masih di bawah umur, permaisuri Cixi mengambil alih peran kaisar dan mulai membuat keputusan-keputusan untuk kenegaraan karena anaknya dianggap masih belum cukup umur. Siapa dan bagaimana permaisuri Cixi ini bisa menjadi penguasa yang begitu langgeng di dinasti Qing? Silakan simak video ini. Permaisuri Cixi ini merupakan bangsawan dari Manchu, lahir pada tanggal 29 November 1835 dengan nama Lan Kuei atau Yulan. Ayahnya bekerja di Forbidden City dan ia dikenal sebagai permaisuri barat, selain juga dikenal sebagai permaisuri Cixi atau Empress Dowager. Ia berkuasa cukup lama, sekitar 47 tahun di dinasti Qing. Tahun 1851, ia mengikuti kontes pemilihan selir bersama 60 perempuan lainnya, dan ia berhasil terpilih serta mendapatkan peringkat 6. Pada zaman dinasti Qing ada 8 tingkatan untuk gelar istri dan selir kaisar. Paling tinggi adalah permaisuri atau biasa disebut Huang Guifei. Berikut ini 8 tingkatan selir yang ada di dinasti Qing, mulai dari yang paling rendah: 8 Guangnuzi, 7 Daying, 6 Changsai, 5 Guiren, 4 Pin, 3 Fei, 2 Guifei, dan 1 Huang Guifei. Setelah terpilih, permaisuri Cixi mendapat gelar Putri Yehenara dan ia melahirkan putra pertama Kaisar Xianfeng yang diberi nama Tongji. Sejak itu Putri Yehenara terus naik pangkat karena permaisuri tidak memiliki keturunan. Pada tanggal 22 Agustus 1861, Kaisar Xianfeng wafat. Bersama dengan permaisuri Kaisar Xianfeng yaitu permaisuri Qian, permaisuri Cixi mengambil alih kekuasaan anaknya yang masih balita dan memerintah Cina. Tapi begitu sudah dewasa, Tongji mulai tidak suka dengan campur tangan permaisuri Cixi. Kemudian Tongji berusaha merenovasi istana musim panas atau Summer Palace di tepi sungai Kunming agar ibunya bisa tinggal di sana dan tidak ikut campur dalam pemerintahan di Forbidden City. Summer Palace masih berada di kota Beijing dan untuk merenovasinya pada waktu itu mereka mengeluarkan uang dalam jumlah cukup besar dan memakai kas negara. Saat ini menjadi tempat wisata. Makin dewasa, Kaisar Tongji terus ditekan ibunya untuk handal memimpin dan terus belajar. Tapi ia lebih suka keluar istana dan berhubungan dengan wanita tunasusila sampai akhirnya meninggal yang diduga karena penyakit kelamin. Lalu permaisuri Cixi mengangkat keponakannya yang masih balita untuk menggantikan Tongji yaitu Kaisar Guangxu. Permaisuri Qian meninggal 8 April 1881 sehingga kekuasaan permaisuri Cixi bertambah. 14 November 1908 Kaisar Guangxu meninggal dunia di usia yang cukup belia. Diduga ia diracuni oleh permaisuri Cixi yang dianggap masih ingin berkuasa. Padahal pada waktu itu permaisuri Cixi sudah lemah dan sakit-sakitan. Dugaan tersebut terbukti karena di tubuh kaisar terdapat banyak racun arsenik. Tak disangka-sangka, permaisuri Cixi meninggal dunia sehari setelah Kaisar Guangxu meninggal. Tapi permaisuri Cixi sudah memilih pengganti yaitu Kaisar Puyi sebelum ia meninggal. Lagi-lagi Kaisar Puyi adalah kaisar yang masih balita dan baru berusia 3 tahun. Banyak opini yang mengatakan dinasti Qing runtuh karena kaisar masih berusia 3 tahun. Permaisuri Cixi menjadi tokoh yang kontroversial sekaligus fenomenal karena ada banyak pandangan positif dan negatif mengenai dirinya. Berikut ini adalah opini-opini yang baik tentang dirinya. Ia adalah seorang pemimpin yang cakap, tegas, berani, cerdas, berambisi untuk maju, dan terbuka terhadap modernisasi. Tapi ada opini buruk juga yang mengatakan kalau permaisuri Cixi ini terlalu kejam, licik, terobsesi untuk berkuasa, terlalu dominan, tirani, dan diktator. Jadi begitulah alur kisah permaisuri Cixi yang hidup pada zaman dinasti Qing.
Permaisuri ini dianggap kontroversial karena selain dianggap cakap memimpin, berprestasi, orangnya tegas, berani, dan memiliki pemikiran yang terbuka serta ingin memodernisasi Cina, di lain sisi dia juga dianggap kejam, semena-mena, diktator, tiran, dan sangat berambisi serta terobsesi untuk berkuasa. Kalau kita merunut dari sejarah sebelumnya, kenapa Permaisuri Cixi begitu terlibat dalam pemerintahan dan kekuasaan di dinasti Qing? Karena pada waktu Kaisar Xianfeng meninggal, anaknya masih balita dan sudah harus naik tahta menggantikan Kaisar Xianfeng. Jadi Permaisuri Cixi mengambil alih kepemimpinan dan pemerintahan anaknya di dinasti Qing pada waktu itu. Kalau melihat hal ini, memang secara logis ya mungkin orang melihatnya karena Permaisuri Cixi merasa bertanggung jawab dan merasa turut prihatin atas situasi Cina pada waktu itu. Dugaan dan sinyalir orang bahwa Permaisuri Cixi ini sangat berambisi dan terobsesi untuk berkuasa karena dia 2 kali memilih kaisar-kaisar yang usianya masih balita dan di bawah umur. Kaisar Guangxu juga dipilih waktu dia masih balita. Kemudian pengganti Kaisar Guangxu adalah Kaisar Puyi yang waktu itu juga masih berusia 3 tahun. Jadi dianggap Permaisuri Cixi masih ingin mengambil alih pemerintahan dan kekuasaan sang kaisar. Dugaan-dugaan dan opini-opini yang bersifat kontroversial mengenai Permaisuri Cixi ini sudah banyak diulas oleh para sejarawan. Kemudian juga pernah dikemas dalam bentuk fiksi, dalam bentuk film dan novel-novel yang ditulis oleh V.L.S. Book dan An Chemin. Di situ diceritakan secara detail kehidupan Permaisuri Cixi, mulai dari menjadi selir rendahan sampai menjadi permaisuri di kota terlarang. Hal ini tentu ada dasarnya kenapa orang menyebut Permaisuri Cixi ini begitu terobsesi, dan juga ada fakta-fakta serta data-datanya kalau Permaisuri Cixi ini cakap dan cerdas. Apapun versinya, perjalanan hidup Permaisuri Cixi ini memang merupakan bagian dari sejarah di dinasti Qing yang tidak bisa dihapus begitu saja. Sedikit tahu mengenai sejarah dan beberapa kisah yang terjadi di dalam kota terlarang membuat kita punya gambaran saat kita menginjakkan kaki ke Beijing. Bangunan-bangunan tersebut merupakan saksi sejarah ratusan tahun yang lalu. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Bagi yang mau komen, koreksi, atau menambahkan cerita saya, boleh komen di kolom komentar. Terima kasih, silakan like, share, dan subscribe.